Hai para sahabat pembelajar kehidupan, kembali lagi kita berada di segmen Bincang Sehat. Kali ini di samping saya sudah ada dokter cantik yang masih muda. Beliau adalah Dr. Kesri Meher, Magister Kesehatan, Magister Kedokteran, Dermatologi Venerologi, Spesialis Dermatologi Venerologi. Selamat siang dokter. Siang. Terima kasih nih dok, kami diberikan kesempatan untuk datang ke klinik dokter. Baik, nah klinik ini namanya klinik ini klinik namanya Sentrum Klinik. Kenapa gelar dokter ini spesialis dermatologi venerologi? Sebenarnya ini spesialis apa nih kira-kira? Bisa sedikit kasih penjelasan untuk para sahabat pembelajar kehidupan. Kalau dulu gelar spesialis dermatologi venerologi ini adalah spesialis kulit dan kelamin. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa tahun terakhir diubah menjadi spesialis dermatologi venerologi atau SPDV. Tapi prinsipnya sama dengan spesialis kulit dan kelamin atau yang disingkat biasa SPKK. Baik, ternyata sama ya, sama. Cuman terjadi peralihan ini gelarnya, nama gelarnya. Udah 5 tahun ini ya? 5 tahun kedua. Baik. Kenapa dokter Kesri ini lebih memilih dari sekian banyak nih jurusan spesialis yang ada ya dokter ya, lebih memilih kulit kelamin ini, spesialis kulit kelamin? Saya memilih kulit kelamin, faktor yang pertama dari kecil sampai sekarang, dari kecil sampai SMA dulu, dari kecil sampai SMA saya jerawatan. Jerawatan sampai sekarang bagus banget kulitnya. Sekarang sudah bagus. Bagus banget. Saya jerawatan. Setiap bulan saya harus pergi ke dokter untuk berobat jerawat saya. Sampailah saya jerawat itu hilang. Kemudian saya masuk masa kuliah, jerawat saya sudah mulai bersih, sudah mulai hilang. Saya juga penderita alergi, dermatis atopi. Kalau pagi suka merah. Karena maksudnya merah di bagian mana? Wajah, badan, urtikaria. Kadang orang bilang biduran ya. Biduran dok. Iya. Kalau udah stres, udah capek suka merah. Karena rasa ingin tahu saya dari dulu, saya masuk dunia kedokteran. Baca, nggak puas hasilnya apa. Saya masuk ke, saya testing setelah saya tamat dokter umum. Saya coba masuk ke magister kesehatan dulu. Setelah selesai, saya coba spesialis kulit. Saya coba dan alhamdulillah diterima. Akhirnya rasa ingin tahu tuh bukan hanya sekedar alergi saja. Lah, ada bedah kulit, ada dermatofitosis dan lain sebagainya lah sampai hari ini. Jadi ternyata dari hal yang dokter alami sendiri, dari penyakit yang dokter derita itu ternyata memotivasi dokter untuk menjadi dokter yang bisa mengobati, mengetahui sebenarnya penyakit saya ini seperti apa gitu ya. Itu yang memotivasi gitu ya. Wah, salut ya dokter Kesri. Baik dokter Kesri, jadi setelah dokter Kesri ini sekarang kan usianya ini masih tergolong muda ya dok ya. Bisa kita sebutkan di sini dok kira-kira berapa tahun? Usia saya 32 tahun. Wow, jauh di bawah saya dok ya. Nah, kemudian juga hal yang sangat membanggakan di usia yang masih muda ini dok, dokter sudah baru-baru ini mendapatkan gelar doktor ya, dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. S3-nya. Nah, ini kira-kira hal apa yang memotivasi dokter Kesri untuk sampai lagi menyelesaikan gelar doktornya ini? Sebenarnya pendidikan yang saya ambil walaupun berbeda antara Kesmas dengan dunia kedokteran, tapi memiliki atap yang sama-sama bidang kesehatan. Hanya sasarannya saja yang berbeda. Kalau dokter, sasaran saya hanya dokter dan pasien, edukasi dan pengobatan, rehabilitasi. Sementara saya masuk ke Kesmas, di sini saya lebih mengayomi masyarakat, lebih
ke arah proteksi, perlindungan. Sebelum terjadi apa yang bisa kita buat, kalau sudah terjadi apa penanggulangannya. Terutama bidang yang saya ambil bergerak di bidang promosi kesehatan, promukes, khususnya untuk penyakit-penyakit autoimun seperti psoriasis ya. Di dalam suatu rumah sakit ada beberapa bidang. Salah satunya itu bidang promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini disinilah peran saya sebagai dokter spesialis untuk mengedukasi, untuk memotivasi pasien yang khususnya menderita penyakit-penyakit yang mengganggu nilai estetik, nilai kecantikan. Karena dengan mengganggu nilai estetik itu secara otomatis kualitas hidup penderita akan menjadi turun. Jadi kadang ada depresi. Contohnya pasien psoriasis, penderita psoriasis, itu kan ruang kulitnya satu badan, bersisik semua. Kadang ada yang malu untuk keluar rumah, di rumah aja merasa terpojok. Tambah lagi pengobatannya tidak kunjung sembuh. Karena psoriasis ini kan penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diminimalisasikan dengan kooperatif edukasi pasien yang baik. Di sini saya tekankan bahwasannya kita tidak perlu merasa rendah diri atau tidak perlu merasa mengganggu aktivitas, karena penyakit ini kan tidak mematikan, tidak menular, khususnya psoriasis. Jadi yang menjadi motivasi saya untuk ngambil S3 ini selain rasa ingin tahu saya dan juga saya basic saya kedokteran adalah nilai sasarannya itu masyarakat. Nah, masyarakat ini kan ramai, luas. Jadi untuk kita berinteraksi juga enak. Baik dokter, ini sungguh sangat seru kalau mendengar cerita-cerita dokter nih, sangat-sangat motivasi gitu ya. Nah, saya juga dapat bocoran nih dok, katanya juga dokter ini sekarang sudah berumah tangga dengan 2 anak ya dok ya. Nah dokter juga sembari menjalankan pendidikan dokter spesialisnya juga sembari di masa-masa awal perkawinan gitu, sampai melahirkan 2 orang anak. Nah ini dan juga katanya dengan waktu yang singkat gitu menyelesaikan pendidikan ini. Ini gimana ceritanya nih dok? Saya menyelesaikan pendidikan spesialis saya 3 tahun 10 bulan, 4 tahun lah kita katakan ya. 4 tahun di dalam dunia pendidikan spesialis atau saya singkat dengan PPDS. Saya melahirkan 2 orang anak. Sungguh tidak mudah juga bagi saya. Mungkin orang rasa pandangan orang gampang-gampang aja, tapi sebenarnya itu bukan hal yang mudah bagi saya. Apalagi saya melahirkan 2 anak, itu juga merupakan tanggung jawab besar bagi saya. Saya seorang ibu juga, jadi pikiran saya juga terbagi-bagi ya. Tapi namanya saya sudah melangkah ke spesialis, pasti ada resikonya. Pasti kemudian di dalam hati saya pasti ada prioritas saya antara anak dan pendidikan. Waktu saya pendidikan, kebetulan sekali saya selalu berpikir dan prinsip keluarga, terutama anak, orang tua dan keluarga saya inti itu selalu ada di pikiran saya. Jadi tidak kan gara-gara mereka itu menghambat pendidikan saya dan karir saya. Jadi kalau karir saya, pendidikan saya, kejayaan saya, usaha saya itu satu kali kesempatan yang saya dapat. Tapi begitu saya susah, saya senang, keluarga tetap bersama saya. Baik, sangat-sangat ini ya, inspiratif banget nih cerita dari dokter Kesti. Nah dok, kemudian juga dok, ini kan dokter membuka klinik ini dengan sesuai dengan kompetensi dokter ya di bidang penyakit kulit dan kelamin tadi. Nah, kira-kira kasus-kasus apa yang dokter tangani di klinik ini? Kalau kasus saya di klinik ya paling banyak itu memperbaiki. Dari 100% saya memperbaiki kerjaan orang itu 58%. Maksudnya dok? Berbuatnya di luar, mengadunya di sini. Contohnya yang paling sering saya hadapin, kesalahan injeksi filler, kesalahan pemakaian kosmetik beli bebas, itu yang paling sering di sini. Contohnya kalau filler, injeksi filler di tempat lain, nanti efek sampingnya, side efeknya ngadunya ke sini. Contohnya misalnya dia injeksi pipi, nanti satu tinggi sebelah, satu rendah sebelah, kita perbaiki. Jadi tidak sama, ya tidak simetris ketinggiannya. Ya itu kadang buat kita kesal hati juga, karena bukan kita yang buat, kita perbaiki. Maka kadang yang seperti itulah butuh
edukasi lah. Kemudian pembelian kosmetik produk kecantikan bebas. Ada yang contohnya whitening, bisa memutihkan wajah, bisa memutihkan badan secara instan. Tapi tidak pernah kita pikirkan efeknya instan itu tidak pernah ada yang baik. Segala yang berubah dengan cepat pasti tidak ada yang baik. Karena kita para konsumen biasanya memang suka hasilnya instan loh. Ya. Maunya cepat. Ternyata itu tidak benar. Tidak benar. Namanya sebuah perubahan pasti ada prosesnya. Tidak bisa kayak anak baru lahir juga tidak bisa langsung jalan. Pasti ada prosesnya, merangkak dulu, belajar berdiri dulu, baru bisa jalan. Begitu juga dengan proses perubahan kulit. Baik, itu kira-kira apa efeknya dok? Dengan kita memakai cream whitening yang hasilnya instan, itu efeknya kira-kira rata-rata itu kapan mulai dirasakan dan seperti apa efeknya dok? Mungkin kalau untuk yang instan, saya rasa hasilnya instan, sekejap. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun masih oke. Mungkin untuk pada kasus-kasus pasien tertentu yang dia sensitif, dia bisa berubah warna kulitnya menjadi putih. Mungkin ada yang juga timbul reaksi seperti jerawat yang tidak sembuh-sembuh. Atau juga ada setelah 3 tahun timbul flek. Kan kita nggak tahu komposisi dari pemutih ini apa. Apakah mengandung bahan merkuri. Sementara merkuri itu kan tidak boleh di kulit. Jadi untuk pemakaian produk-produk kecantikan yang dijual bebas, kita juga harus lebih hati-hati karena tingkat keamanannya juga harus kita perhatikan, terutama badan POM-nya. Ada tidak badan POM-nya? Apalagi sekarang kan banyak tuh produk-produk Korea banyak yang dijual di bebas, pasaran bebas di pasaran. Dengan harga juga yang sangat murah. Iya. Apalagi remaja-remaja sekarang udah mulai mengikuti trennya Korean style. Benar. Blush on, BB cream, CC cream, tapi nggak tahu komposisi apa di dalamnya. Nanti datang ke sini, dokter, saya jerawatan, saya sudah sekian lama pakai, kemudian saya pakai begini obat jerawatnya. Ya, itulah yang sering saya alami di sini. Baik. Nah, ini menarik dok, terkait tadi jerawat. Ini sekarang kan banyak jerawat ini kan ada di segala kalangan usia, terutama yang remaja-remaja sekarang ini paling banyak kasus yang mereka keluhkan di wajah itu adalah jerawat. Kira-kira sebenarnya jerawat ini gimana ini penyebab timbulnya yang sebenarnya dok? Karena ada yang bilang dok, karena bisa karena katanya banyak makan gorengan, ada yang bilang karena makan coklat gitu. Ini sebenarnya gimana? Timbulnya jerawat, penyebab faktornya itu banyak, multifaktor ya. Bisa stres, bisa hormonal. Kalau pada remaja saya rasa itu kasus yang normal karena itu kan peralihan. Ada juga yang bilang katanya makan gorengan, makan coklat, itu kan makanan berlemak juga. Walaupun gorengan kan minyaknya juga mengandung lemak, coklat terutama kan juga mengandung lemak. Jadi memang bukan tidak dibolehkan sama sekali, tapi dikurangi faktornya. Faktor memakan faktor pencetusnya dikurangi. Kalau semua makanan kita bilang nggak boleh, nanti gizinya dari mana? Nah, maka semuanya boleh, cuman kadarnya saja yang dikurangi. Kalau untuk penanganannya sendiri dok, kadang-kadang kan jerawat itu kita tanpa sadar itu gemesin gitu ya, untuk kita mencat sendiri, mengeluarkan isinya. Ini sebenarnya seperti apa bagusnya dok? Kalau penanganan itu kita lihat, kita nilai faktornya. Kalau dia derajat ringan, cukuplah kita kasih obat-obatan. Kalaupun mau tingkat pembersihan, yang paling kita buat facial ringan. Tapi dalam proses jangan ada yang meradang, karena kalau kita sentuh yang meradang, nanti akibatnya juga kurang baik. Tapi kalau dia tingkat yang derajat yang kedua, mungkin kita boleh kombinasi dengan obat yang lebih tinggi lagi. Kalau mau kombinasi, bolehlah kombinasi terapi dibantu dengan fotodinamik terapi. Selanjutnya begitu juga untuk yang derajat berat atau derajat 3-nya. Kita kombinasi obat-obatan, terapi. Juga kalau pada pasien jerawat ini biasanya kita minta pasiennya untuk kooperatif. Kontrolnya juga harus teratur. Apa yang kita bilang juga harus didengar. Kadang pasien banyak pantangan larangan gitu yang harusnya mereka ikutin gitu ya dok ya. Kayak makan makanan, pemakaian obat yang bersifat oles-oles. Kadang kan ada yang gerah, terutama yang laki-laki ya. Itu juga harus kita perhatikan. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara dokter dan pasiennya.
kulit ini seperti hati manusia juga. Tidak bisa terus dipos-pos, dikasih krim A, krim B, krim C, krim D sampai krim Z. Pagi lain, siang lain, malam lain. Lama-lama bisa depression skin.